Pemirsa, penerimaan peserta didik baru atau PPDB Kota Bogor masih menyisakan banyak pertanyaan bagi keluarga siswa yang tidak lolos seleksi. Salah satunya keluarga siswa yang berjarak hanya sekitar 200 meter dari sekolah yang diincar. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB Kota Bogor masih menyisakan kisah kisruh. Seorang siswi yatim yang selama ini tinggal sekitar 200 meter dari sekolah incarannya harus menelan pil pahit lantaran tidak diterima di SMA Negeri 1 Kota Bogor. Padahal pada PPDB SMP 3 tahun sebelumnya, ia diterima di SMP yang lokasinya bersebelahan dengan SMA Negeri 1. Wali murid siswi ini pun mengumpulkan data-data dan mengaku melihat sejumlah keanehan. Pak Wali Kota juga mengatakan bahwa bukan kewenangan kami. Jadi konsennya Pak Wali Kota ini adalah di SMP, sedangkan di SMA dan SMK ini tidak tersentuh. Dan kami memiliki bukti-bukti bahwa terjadi kecurangan, indikasi kecurangan, indikasi manipulasi kakak, indikasi titip kartu keluarga. Dan setelah kami dapatkan data-datanya ini, dari 161 yang diterima di SMA 1, kemudian ada 45 dari SMP 1 yang tidak tinggal di sini. Sementara itu, pihak SMA Negeri 1 Bogor menyatakan dalam PPDB kali ini tidak ada hal di luar kewajaran dan menyatakan proses penerimaan siswa baru berjalan lancar. Menurut pihak sekolah, ada aturan yang membolehkan siswa untuk menumpang domisili di kerabat asal sudah lebih dari 1 tahun dan ada surat tidak keberatan dari kepala keluarga yang ditumpangi. Data seperti itu silakan dibuktikan, laporkan kepada pimpinan kami. Pimpinan kami akan melihat itu, tapi sepengetahuan saya, ya saya sebagai panitia untuk ya tidak ada yang di luar Bogor Tengah. Jadi isu-isu itu semuanya ada 45 orang di luar Bogor Tengah, ya semua kakak itu ada di Bogor Tengah. Karena ada klausul di situ di pos PPDB Juknis bahwa ada boleh peserta didik menumpang di famili lain. Iya kan, asal syaratnya harus sudah 1 tahun dan dibuktikan dengan surat tidak keberatan dari si pemilik rumah keluarga tersebut yang ditumpangi ya? Terdekat yang diterima itu berapa meter dari sekolah? Kalau hasil seleksi 218, sekian. Terdekat ya. Pihak sekolah pun mempersilahkan wali murid yang keberatan dapat melapor asal disertakan dengan bukti-bukti yang nyata. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Lantas pemirsa, sebenarnya bagaimana pengaturan PPDB di Bogor ini? Kami sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim. Selamat pagi, Pak Dedi. Selamat pagi, Mas Faris. Ya, Pak. Bagaimana sih Pak ini sebenarnya masalah PPDB di Bogor ini, Pak Wakil? Ya, pertama datang dari keluhan orang tua siswa bahwa ada anak mereka yang berada di lingkungan sekolah ya dengan jarak zonasi yang sebetulnya masih sangat dekat, ternyata tidak diterima karena alasan sudah diisi oleh siswa yang lain. Nah, untuk penerimaan PPDB kali ini memang bukan hanya zonasi, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada jalur bina lingkungan, dan ada juga jalur zonasi. Jadi ada 4 jalur yang memang secara sah dilaksanakan pada setiap penerimaan siswa baru untuk dijadikan sebagai dasar penerimaan siswa. Nah, permasalahan yang timbul sebetulnya dimungkinkan juga oleh adanya satu kecurangan. Jadi artinya ada yang memang mereka membuat kartu keluarga ya, perubahan domisili karena memang tidak dilengkapi dengan data yang valid. Misalnya ada di jalan tertentu ya, jalan A nomor 451 misalnya. Padahal perumahan di wilayah sekitar situ hanya ada sampai dengan misalnya 300. Nah, itu yang terjadi. Makanya ini sudah masuk ranah pemalsuan dokumen. Kemudian juga ada yang memang mereka lakukan pemalsuan dokumen dengan cara membatik.
Jadi sebetulnya kartu keluarganya bukan di situ, tetapi ditulis, diulang ya di atas kartu keluarganya seolah-olah berada di wilayah sekitar sekolah. Nah itu kurang lebih yang terjadi. Baik. Nah kalau sampai disampaikan oleh teman-teman dari sekolah menengah atas Negeri 1 Kota Bogor bahwa memang diperbolehkan selama sudah kurun waktu 1 tahun numpang kartu keluarga dan juga diizinkan oleh pemilik rumah kekerabatan, itu sangat dimungkinkan. Tetapi yang dipersoalkan adalah mereka yang melakukan praktek kecurangan melalui pemalsuan dokumen. Itu yang kemudian kami telusuri dan kami kerjasamakan dengan berbagai instansi untuk bisa diselesaikan. Baik, ini kalau yang ramainya istilahnya numpang kakak. Semoga tidak terjadi lagi ya Pak ya di tahun-tahun berikutnya untuk PPDB seperti ini. Terima kasih Pak Wakil. Ya memang muncul hampir setiap tahun. Ya baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wakil. Selamat pagi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.